Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, yang telah memberikan kita nikmat iman, kesehatan dan kesempatan untuk berkumpul di majlis ilmu yang mulia ini. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan para pengikutnya yang istiqamah hingga akhir zaman. Ayol ikhwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita sering kali mendengar kata takwa. Tapi, apakah kita sudah benar-benar memahami maknanya? Dan bagaimana kita bisa menjalankan takwa dalam kehidupan yang penuh dengan tantangan dan ketidakpastian, terutama menyangkut masa depan dunia dan akhirat? Hari ini saya ingin mengajak kepada kita semua untuk menelisik bersama makna takwa secara mendalam, sikap rendah hati di dalam beragama, serta bagaimana kita seharusnya menyikapi masa depan dengan seimbang menurut Islam, tanpa rasa takut yang berlebihan tapi juga tanpa rasa lengah. Ayol ikhwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kata taqwa secara bahasa berasal dari kata waqa yaqi yang berarti menjaga, melindungi dan menahan diri. Dari kata ini kita dapat mendapatkan sebuah pengertian bahwa taqwa adalah menjaga diri dari segala sesuatu yang dapat mendatangkan kerusakan, termasuk dosa dan juga maksiat. Secara istilah, takwa adalah sikap hati dan perilaku yang menjauhkan diri kita dari kemarahan Allah dengan cara mentaati perintahnya dan menjauhi larangannya. Imam Nawawi dalam kitabnya mengatakan bahwa takwa adalah menjaga diri dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dengan memenuhi kewajiban-kewajiban. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, takwa itu adalah meninggalkan sesuatu karena takut kepada Allah. Hadis riwayat Ahmad. Ini menegaskan bahwa takwa bukan sekadar ritual, tapi sikap hati yang memotivasi seseorang untuk takut karena takut pada azab Allah dan berharap rahmatnya. Ayol ikhwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bertakwalah semampumu. Apa makna dari kata tersebut? Sering kita dengar kata bertakwalah semampumu. Ini sangatlah penting karena manusia punya batas kemampuan. Artinya, kita tidak diminta untuk sempurna, tetapi konsisten berusaha menjalankan perintah Allah sesuai dengan kemampuan kita. Dan Islam mengajarkan bahwa kemampuan manusia itu terbatas, sehingga Allah memerintahkan kita untuk berusaha semaksimal mungkin tanpa harus berlebihan sampai menyakiti diri sendiri. Ini mengandung pesan agar kita bersikap realistis, tidak putus asa dan tetaplah istiqamah. Dengan begitu, kita menjaga keseimbangan antara usaha dan tawakal. Salah satu ciri takwa adalah rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang tidak hilang, baik saat kita sendirian maupun saat banyak orang yang menyaksikan kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa ketakwaan itu meliputi sikap hati dan tindakan yang konstan. Kita tidak boleh hanya bertakwa di depan manusia agar dipuji, tetapi harus konsisten karena Allah Maha melihat apa yang kita sembunyikan sekalipun. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah berkata, siapa yang kebaikannya saja masih penuh cacat, maka bagaimana mungkin keburukannya tidak lebih buruk. Ini adalah pernyataan yang sangat mendalam, mengingatkan kita agar jangan cepat merasa diri paling suci atau paling benar. Ayyuhal ikhwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sikap tawadhu'. Mengapa kita harus rendah hati? Tawadhu' atau rendah hati adalah salah satu tanda orang yang benar-benar bertakwa. Sikap ini menghindarkan kita dari kesombongan, merasa paling hebat atau merasa diri paling benar. Para ulama terdahulu selalu mengingatkan agar kita tidak menganggap diri kita paling suci. Imam Syafi'i berkata, pendapatku itu benar, tapi mungkin salah. Pendapat orang lain pun salah, tapi mungkin saja benar. Begitu juga Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang dikenal sangat adil dan bijaksana, selalu menyadari keterbatasan dirinya. Al-Quran juga menegaskan, "Fala tuzakku anfusakum, huwa a'lamu bimanittaqa." Maka janganlah kamu menganggap dirimu suci, dia lebih tahu siapa yang paling bertakwa. Dari sini jelas bahwa kita harus selalu waspada terhadap perasaan sombong dan merasa paling benar.
Ayo ikhwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apakah manusia mampu mengerjakan semua perintah Allah dan menjauhi larangannya? Ini adalah pertanyaan yang fundamental. Manusia bukanlah makhluk yang sempurna. Rasulullah pun bersabda, setiap anak Adam pasti berdosa, dan sebaik-baik orang yang berdosa adalah orang yang mau bertaubat kepada Allah. Ayo ikhwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita pun harus sadar bahwa berbuat salah itu adalah sifat yang manusiawi, dan yang utama adalah terus berusaha memperbaiki diri dengan taubat, istighfar, dan beramal saleh. Jadi bukan hal yang realistis jika seseorang mengira dia bisa selalu sempurna di dalam beribadah. Justru sikap ikhlas dan tawadhu yang menuntun kita agar terus berproses menjadi lebih baik. Ayo ikhwah yang dimuliakan Allah, sikap mengkhawatirkan masa depan, dunia, dan akhirat. Ini sering muncul pertanyaan kritis, apakah kita boleh mengkhawatirkan masa depan? Karena sesungguhnya syurga dan neraka pun berada di masa depan. Ayo ikhwah, Islam memandang kekhawatiran dengan perspektif yang seimbang. Khawatir terhadap akhirat atau syurga dan neraka adalah sesuatu yang dianjurkan karena menunjukkan keimanan dan kesadaran akan tanggung jawab kita di hadapan Allah. Namun kekhawatiran yang berlebihan terhadap duniawi seperti takut miskin, gagal, dan tidak diterima jika sampai membuat kita gelisah, stres, dan putus asa, itu tidak baik dan harus dikendalikan dengan tawakal kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan janganlah kamu bersikap lemah dan jangan pula bersedih hati. Surah Ali Imran ayat 139. Dan Rasulullah SAW bersabda, seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, niscaya kalian akan diberikan rezeki sebagaimana burung diberikan rezeki, pagi hari dia lapar, pulang sore dia kenyang. Ayo ikhwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sikap khauf atau takut dan roja atau harap di dalam Islam. Islam mengajarkan keseimbangan antara dua sikap hati, yaitu khauf, rasa takut akan azab Allah yang mendorong kita untuk terus memperbaiki diri, dan sikap roja, yaitu harap akan rahmat Allah dan ampunannya yang memberikan kita ketenangan dan optimisme. Keseimbangan inilah yang membuat seorang mukmin tidak terjebak dalam rasa putus asa atau terlalu sombong merasa sudah pasti selamat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, beritakanlah kepada hambaku bahwa aku Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, dan bahwa azabku adalah azab yang sangat pedih. Ini adalah peringatan sekaligus penghiburan bagi orang yang beriman. Ayo ikhwah yang dimuliakan Allah, bagaimana kita mengaplikasikan ini semua di dalam kehidupan? Bagaimana kita bisa mempraktikkan taqwa? Bagaimana kita bisa mempraktikkan tawadhu dan sikap bijak terhadap masa depan? Yang pertama, mulailah dengan menjaga hati kita agar selalu takut dan berharap hanya kepada Allah. Yang kedua, jangan pernah merasa diri paling benar atau paling suci. Teruslah belajar dan introspeksi. Yang ketiga, berusahalah menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya sesuai dengan kadar kemampuan tanpa paksaan yang berlebihan. Yang keempat, kelola kekhawatiran kita, takut akan akhirat sebagai pendorong kebaikan, dan tawakal atas rezeki dunia agar tidak stres. Sebagai penutup, ayo ikhwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga dengan memahami makna takwa secara mendalam, sikap rendah hati, dan cara kita menyikapi masa depan yang penuh dengan ketidakpastian ini, kita menjadi pribadi yang lebih baik, lebih sabar, dan lebih dekat kepada Allah. Dan semoga Allah memberikan kita hidayah, kekuatan untuk istiqamah, dan menjadikan kita orang-orang yang bertakwa dan tawadhu. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.